itu tanpa disiram saja itu bisa hidup subur kalau sudah lama ditanam, dan tanaman ini bisa besar. Oke, selamat datang di Taman Cikalongpedi Channel. Kali ini saya akan menjelaskan yaitu cara menanam pace atau mengkudu. Ada juga yang menyebut namanya bentis. Tetapi di sini saya akan menjelaskan yaitu cara tanamnya, dan tanaman ini bisa diperbanyak dengan biji dicangkok maupun bisa dengan di stek. Dan di sini akan saya tanam di lahan bebas. Jadi tonton video sampai selesai agar tahu cara tanamnya seperti apa, agar pace ini bisa subur dan pace ini bermanfaat juga untuk kesehatan. Oke, langsung akan saya tanam karena kondisinya ini masih di polybag seperti ini. Langsung saja sebelum kita tanam kita lubang dulu karena saya menanam di lahan bebas ya. Kita cangkul dulu ini. Dan ini sudah berbuah. Pohon pace ini bisa tinggi bisa besar. Ini kita bikin lubang dulu untuk menanamnya. Ini kita menanam di lahan bebas, dan jangan lupa like, share, komen, subscribe di channel ini agar bisa mengikuti video-video saya berikutnya. Nanti masih banyak sekali mau tanam-tanam di lahan bebas ini. Tanam sayur-sayuran itu bisa kita memanfaatkan, yaitu lahan ini lahan tidak produktif, jadi masih luas sekali, masih bisa untuk tanam-tanam. Jadi buahnya nanti bisa ditanamin buah-buahan, jeruk, jambu dan lain-lain. Di sini pace ini kita tanam karena di sini beli ya, jadi dikemas dengan polybag seperti ini. Maka sebelum kita tanam itu polybagnya harus dilepas dulu, karena kalau tidak dilepas sebenarnya hidup, tetapi pertumbuhan dan akar itu akan terhambat ya, karena ada plastiknya terhambat, maka plastik ini harus dilepas dulu. Dan kalau kebanyakan air juga plastik seperti ini menahan air. Untuk pace ini mudah sekali hidupnya, jadi tidak terlalu istimewa. Biasanya di kebun-kebun itu, kampung itu juga masih bisa hidup. Jadi setiap menanam apapun itu harus dilepas. Biarpun tanpa dilepas itu bisa hidup, tetapi harus dilepas. Oke, seperti ini kita lepas. Semua kita lepas seperti ini. Dan untuk akar yang sudah tua-tua itu dikurangin saja, dipotong, memastikan bahwa akar itu tidak patah dan tidak busuk. Kalau potongannya dengan gunting yang tajam seperti ini, nanti akan cepat menumbuhkan yaitu akar-akar yang muda, yang lebih efektif lagi. Untuk tanaman pace ini itu tanpa disiram saja itu bisa hidup subur kalau sudah lama ditanam, dan tanaman ini bisa besar. Ini seperti ini saja sudah berbuah, dan biasanya itu ditanam dari bijinya. Setelah berbuah seperti ini, pace ini jatuh dan bijinya pada numbuh di bawahnya. Itu mudah sekali. Oke, seperti ini. Nanti saya jelaskan juga di deskripsi video, karena di sini saya menjelaskan sambil praktek. Jadi tidak mudah seperti hanya teori, karena kita memperhatikan juga untuk menanam yang kita praktekkan itu harus benar. Jadi kita konsentrasi pada penjelasan dan juga harus konsentrasi pada penanaman yang benar. Oke, setelah ini langsung saja kita masukkan. Kalau ada akar-akar yang kiranya agak memanjang bisa dibelokkan dulu.
Jadi nanamnya seperti ini. Setelah seperti ini baru diuruk dengan tanah di sekelilingnya. Ya, ini tanahnya, karena ini kita baru mau membuka lahan bebas, lahan tidak produktif. Ini luas sekali, maka kita manfaatkan, bisa untuk tanam-tanam sayur-sayuran, buah-buahan. Jadi untuk banyak sekali kita bisa berkarya, yaitu tanam-tanam, meningkatkan swasembada pangan. Jadi tonton video terus sampai selesai agar tahu. Nah, seperti ini cara ini bisa diuruk dari pinggirnya seperti ini di bawahnya. Dan tanaman ini kuat sekali untuk pace, mengkudu. Ada juga yang sebut ini bentis ya, di kampung saya ini namanya bentis. Maka kita harus banyak pengetahuan. Jadi soal nama-nama pun ada yang menyebut nama bentis, kita juga nggak kaget. Ada yang bicara nama ini mengkudu, itu juga kita sudah kenal bahwa di daerah lain menyebut tanaman ini mengkudu ya. Dan juga ada yang melihat menyebut nama pace, ya pace pun kita juga kenal, karena di daerah lain ada juga yang menyebut tanaman ini adalah tanaman buah pace, dan buah pace ini bermanfaat ya, pace atau mengkudu. Tetapi di channel saya yang jelas saya bukan belajar dari teori ya, saya belajar dari praktek. Jadi dengan fakta apa adanya, maka kita dengan prinsip mengedukasi. Untuk harga-harga tanaman hias kita banyak sekali mengenal, memang pada dasarnya pedagang, namun harga tanaman itu tidak stabil ya. Jadi suatu saat berubah dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka saya mereview secara teknik saja, karena banyak sekali juga yang ingin, yaitu saya harus mereview masalah harga. Dan harga itu, satu, permasalahannya tidak stabil, kedua, berbeda tempat itu akan selisih juga harganya, dan bagian-bagian harga di tempat-tempat produktif itu akan lebih murah daripada tempat yang lainnya. Karena biasanya tanaman yang panas diproduksi tempat panas, tanaman yang suka teduh diproduksi di daerah iklim yang teduh, dan disitulah harga itu akan lebih murah. Maka yang saya utamakan dari awal, saya berprinsip adalah mengedukasi, yaitu secara teknik. Di antaranya yaitu menanam buah-buahan maupun tata taman ya, tanaman hias dan sayur-sayuran. Alhamdulillah semua yang sudah saya bikin video itu saya pertanggungjawabkan. Kiranya seperti ini. Dan setelah seperti ini, karena ini hujannya itu tidak menentu, maka baru ditanam itu boleh disiram dulu ya. Ini sewaktu baru ditanam itu bisa disiram seperti ini agar tidak layu. Kalau musim hujan itu tidak perlu disiram, nanti setelah sudah hidup ini tidak perlu disiram, itu bertahan kuat untuk tanaman mengkudu ini ya. Jadi disiram seperti ini. Ini kita nanam di lahan bebas, dan tentunya untuk manfaatnya, yaitu manfaat untuk kesehatan, lebih rinci untuk kesehatan nanti bisa dicari di Mbah Google ya. Jadi khusus yang mempelajari tentang kesehatan, bermanfaat untuk kesehatan, yang akan menjelaskannya. Di sini saya secara teknik saja, agar tanaman ini nanti bercabang, itu bisa dipotong, itu cabangnya akan banyak. Bisa juga dibikin bonsai ya, bonggolnya dipotong kecil, dibatasi media tanamnya, itu bisa subur dan pendek, itu bisa berbuah, dilihatnya juga cantik, buahnya juga bermanfaat. Oke, sampai di sini penjelasan dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi.